Good afternoon, student. We will continue our lesson about Avertebrata. Sekarang kita akan lanjut, yaitu Nemahelminthes, Annelida, Arthropoda, dan Echinodermata. Ini kita mulai dengan Nemahelminthes. Ciri-ciri dari Nemahelminthes atau sering juga disebut dengan cacing gilik. Yang pertama, tubuhnya berbentuk gilik atau bulat panjang dan ujungnya itu meruncing. Ciri yang berikutnya, dia bersilia, kemudian tertutup lapisan lilin, tidak bersegmen, dan dia memiliki triploblastik pseudesolomata. Alat pencernaannya sudah sempurna, dan dia bersifat kosmopolit atau bisa ditemukan di mana saja. Dan dia hidup bebas dan sebagian itu bersifat parasit atau merugikan. Belum memiliki alat sirkulasi dan respirasi. Untuk contoh dari Nemahelminthes, yang pertama ada Ascaris lumbricoides, yaitu cacing perut pada manusia. Yang berikutnya Ancylostoma duodenale atau cacing tambang. Yang ketiga Necator americanus, ini cacing tambang di Amerika tropis, berarti dia terdapat di daerah pertambangan. Yang berikutnya ada Oxyuris atau Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Yang berikutnya ada Filaria bancrofti, penyebab kaki gajah. Yang berikutnya Strongyloides sp, atau ini menyebabkan infeksi melalui luka. Dan yang terakhir ada Loa sp, atau cacing mata, sering juga disebut nanti loa-loa. Yang pertama untuk Ascaris lumbricoides atau cacing perut, ini biasanya kita temukan di perut manusia. Dia bisa hidup di usus. Coba kalian lihat, ini ketika dibedah, ini semua cacing-cacing perut. Jadi ini bisa hidup di dalam perut manusia atau di perut kita. Ini untuk yang membedakan antara cacing yang dia betina dengan yang jantan. Coba kalian lihat perbedaannya, ukurannya. Yang betina ini lebih besar, ini yang jantan ujungnya ekornya itu lebih runcing. Ini yang membedakannya. Ini untuk cacing perut. Kemudian ini untuk struktur tubuhnya. Ini dari semua bagian-bagiannya. Ini tadi yang membedakan jantan itu lebih runcing pada bagian posteriornya, dia memiliki yang namanya spicula. Oke, ini untuk gambar. Untuk daur hidupnya, ini terdapat di usus halus dan dia bertelur. Kemudian telurnya ini akan melalui feses. Ketika itu ini ditempeli telur masuk ke mukosa usus halus. Dan dia bisa menuju ke dalam paru-paru. Dalam paru-paru dia bisa menembus alveoli. Coba pernah kalian lihat ada anak-anak yang ketika dia batuk, dia bisa mengeluarkan cacing, muntah cacing, itu pernah. Itu karena cacing tersebut dia akan menuju ke paru-paru. Okay? Dan dia dapat hidup di dalam usus selama 2-3 tahun. Cacing ini bisa terdapat di dalam tubuh kita jika kita memakan makanan yang tidak bersih. Yang berikutnya ada cacing tambang. Ini juga hidup di usus halus. Dia juga menghisap darah dari dinding halus. Dan dia memiliki di mulutnya ada gigi kitin. Ini untuk dia menembus dinding usus halus kita, sehingga dia dapat mengambil darahnya. Dan dia menyebabkan penyakit ankylostomiasis. Ini dapat gejalanya seperti gejala anemia. Kita bisa terkena anemia karena cacing tersebut menghisap darah manusia. Ini daur hidup cacing tambang. Di sini, ini di kaki. Ini ketika berjalan, kita melewati daerah yang terkontaminasi oleh cacing tambang dan dia menusuk ke bagian kulit kaki kita dan dia masuk dalam, dia berkembang. Ini juga siklusnya. Ini telurnya, dia akan berkembang di dalam tubuh kita. Ini. Untuk Oxyrus vermicularis atau cacing kremi, ini biasanya banyak terserang kepada anak kecil. Dan dia biasanya lari ke anus. Cacing kremi biasanya akan meletakkan telur-telurnya di anus manusia. Makanya sering anak-anak juga sering menggaruk-garuk bagian anusnya karena cacing kremi sedang meletakkan telurnya di anus manusia. Jadi akan terasa gatal.
Ini jadi dianjurkan untuk tidak memakan sayuran mentah atau tangan yang kotor langsung digunakan untuk makan. Jadi harus benar-benar bersih. Yang berikutnya, ini parasit di pembuluh getah bening melalui gigitan nyamuk culik. Ini menyebabkan kaki gajah. Coba kalian lihat di gambar. Ini gambar seseorang yang terkena penyakit kaki gajah. Dan ketika ini dibelah atau dioperasi, nih cacingnya. Cacingnya itu banyak. Dan ini menyebabkan penyumbatan pembuluh getah bening sehingga menimbulkan pembengkakan pada kaki. Ya, itu yang menyebabkan kakinya jadi bengkak. Oke, sekarang kita lanjut untuk Annelida. Annelida atau sering juga kita sebut dengan cacing tanah yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya memiliki segmen atau seperti cincin. Jadi kalau kalian menemukan cacing tanah, coba kalian lihat bagian tubuh dari cacing tanah itu, dia itu ada segmen atau batas-batasnya, ada seperti garis-garis yang melihat. Itu maksudnya seperti cincin. Dan dia bersifat triploblastik selomata. Jadi dia sudah memiliki rongga tubuh yang sejati, bersifat simetri bilateral. Artinya ketika kita membelah cacing itu, dia akan terbagi menjadi dua yang sama ukurannya. Sistem pencernaannya lengkap dan bersifat hermafrodit, berarti di dalam satu individu terdapat dua jenis alat kelamin, yaitu jantan dan betina, tetapi dia tidak bisa melakukan reproduksi sendiri, harus tetap memiliki partner atau pasangannya. Sistem sarafnya, saraf tangga tali, bergerak dengan kontraksi otot tubuh, jadi dia itu saling mendorong otot-otot tubuhnya untuk dia bergerak, dan ekskresinya itu melalui nefridium. Kalau nefridium ini dia itu fungsinya mirip seperti ginjal kalau ada pada kita, pada vertebrata. Jadi semua metabolisme yang akan dibuang itu dibuang melalui nefridium. Annelida terbagi atas 3 kelompok, yaitu yang memiliki rambut sedikit, itu nanti contohnya ini cacing tanah, dan yang memiliki rambut banyak, dan yang terakhir itu nanti dia ini tidak memiliki rambut, yaitu nanti contohnya ini adalah lintah. Contoh untuk polisete ini untuk gambarnya, ini berdasarkan setae. Kita mulai yang pertama, yang berambut banyak. Coba kalian lihat, ini cacing, ini juga cacing, mungkin kalian pernah lihat. Mungkin kita merasa ini seperti kaki seribu, tapi ini bukan kaki seribu. Ini nanti namanya cacing palolo atau cacing wawo. Mungkin ini jarang kita lihat. Dan tiap ruas tubuhnya terdapat parapodia, kaki berdaging. Ini kakinya, kaki berdaging. Dan di sini ini rambutnya, banyak rambut, atau seta ini nama lain dari rambut. Alat reproduksinya gonokoris. Gonokoris artinya satu individu hanya memiliki satu alat reproduksi, tidak seperti cacing lain yang bersifat hermafrodit. Jadi lawan dari hermafrodit itu adalah gonokoris. Gonokoris hanya satu alat reproduksi, hermafrodit memiliki dua. Yang berikutnya oligosetae atau cacing berambut sedikit. Ini contohnya cacing tanah. Ini bersegmen. Kalau kita lihat ini segmennya, bergaris-garis seperti ini kita sebut dengan segmen. Dan dia itu memiliki yang namanya klitelum atau penebalan kulit. Klitelum ini fungsinya untuk mempertemukan sperma dengan sel telur. Dan klitelum ini juga berfungsi untuk melindungi telur dari cacing tersebut. Dan habitatnya itu di air tawar atau tanah. Yang terakhir ada Hirudinea atau cacing tidak berambut. Ini contohnya ada lintah dan pacet. Ini kedua cacing tersebut dia penghisap darah dan dia bersifat hermafrodit, berarti memiliki dua alat reproduksi. Dia mengeluarkan zat anestesi. Zat anestesi di sini atau seperti zat obat bius. Hal ini yang menyebabkan ketika nanti lintah atau pacet itu menempel di kulit kita tidak menyadari karena dia mengeluarkan ada zat anestesi. Dan dia juga menghasilkan hirudin. Hirudin ini berfungsi untuk menggumpalkan darah ketika dia mulai menghisap darah manusia. Jadi ketika dia mengambil darah kita, darahnya tidak muncrat keluar. Oke, jadi kalau kalian ketemu pacet,
itu nempel di kulit, kalian bisa sambil mikir, oh kalian tidak menyadari itu nempel karena ada zat anestesi, dan darah yang dihisap itu tidak akan mengucur keluar karena dia menghasilkan hirudin. Yang berikutnya ada arthropoda. Arthropoda berasal dari kata arthron yang berarti ruas dan podos yang artinya kaki. Jadi hewan ini mempunyai kakinya yang beruas-ruas. Ciri-cirinya dia terdiri atas 3 bagian, yaitu kaput atau kepala, toraks atau dada, abdomen atau perut. Rangka luarnya terbuat dari zat kitin. Ini sistem organnya semuanya sudah lengkap. Peredaran darahnya terbuka, terdiri atas jantung dan aorta. Maksud dari peredaran darah terbuka berarti darahnya itu mengalir tidak selamanya melalui pembuluh darah, tetapi dia bisa langsung menuju ke jaringan tubuh. Dan alat pernafasannya berupa trakea, dan sistem sarafnya saraf tangga tali. Untuk klasifikasi arthropoda ada 4: krustase, golongan dari udang dan kepiting; arachnida, golongan laba-laba; myriapoda, golongan lipan atau kaki seribu; dan yang terakhir adalah insekta atau serangga. Untuk gambarnya ini bisa kalian lihat. Ini semuanya kita sebut arthropoda. Peranannya itu sebagai makanan yang berprotein tinggi, makanya kita disuruh banyak makan udang, lobster, dan kepiting. Dalam bidang ekologi, dia berfungsi untuk zooplankton, berarti dia berfungsi untuk sumber makanan. Dan ada juga yang merugikan, yaitu dapat merusak galangan kapal atau perahu oleh anggota isopoda, parasit pada ikan, dan merusak pematang sawah atau irigasi, misalnya ketam. Ini untuk gambar laba-laba ketika dia mengeluarkan serat untuk membuat sarangnya. Masuk yang insekta. Ini untuk insekta, dia disebut juga dengan hexapoda, yang berasal dari hexa berarti dia memiliki 6, dan kata podos yang berarti kaki, jadi dia memiliki 6 kaki atau 3 pasang. Ciri-ciri insekta, ini dia memiliki sepasang mata, sepasang antena, dan 3 pasang alat mulut, yaitu rahang muka, rahang tengah, dan rahang belakang. Ini ciri-cirinya, dia nanti berdasarkan mulutnya terbagi atas 4. Kalau dia tipe menggigit itu belalang, tipe menjilat lalat, tipe menghisap pada kupu-kupu, dan tipe menusuk itu nyamuk. Jadi ini semua termasuk serangga. Oke. Daur hidupnya ada 3. Ametabola berarti tidak melakukan proses metamorfosis. Holometabola dia metamorfosis sempurna. Kalau hemimetabola metamorfosis tidak sempurna. Yang membedakan antara sempurna dan tidak sempurna itu terletak pada pupa. Yang ini tidak sempurna, tidak memiliki yang namanya sistem pupa. T itu telur, N itu nimfa, dan I itu imago dewasa. Kalau pada holometabola, dia ada telur berubah jadi larva dan berkembang menjadi pupa, dari pupa akan menuju ke imago atau hewan dewasa. Klasifikasi serangga ada ini berdasarkan sayapnya. Ada Orthoptera bersayap lurus, Hemiptera bersayap tak sama, Homoptera serangga bersayap sama, dan Odonata sayap jala. Ini berdasarkan jumlah dari sayapnya juga. Peran menguntungkannya membantu proses penyerbukan pada bunga, menghasilkan madu, dan untuk industri kupu-kupu itu bisa dibuat menjadi pakaian atau kain. Oke. Yang terakhir ada Echinodermata. Dia ini tubuh simetri bilateral atau ini pada larva, kalau radial dia pada dewasa. Triploblastik silomata, habitatnya di laut, rangka luar tersusun dari zat kapur. Alat geraknya berupa sistem umbilical dan reproduksi secara seksual. Klasifikasinya terbagi atas 5, itu ada bintang laut, landak laut, bintang ular, lili laut, dan teripang laut. Peranannya pemakan bangkai atau sisa organisme dan dapat dimakan, dijadikan bahan sup. Misalnya nanti itu mentimun laut dan telur babi, pemangsa kerang mutiara. Demikian untuk materi ini, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.